akala rajulun 'inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang ikut makan di sisi Nabi Muhammad SAW, dekat Rasulullah, bersama Rasulullah. Dia makan bishimalih, pakai tangan kiri. Kidal, kalau kata orang kita istilahnya kidal ya. Tahu gak kidal itu apaan? Kidal itu sebenarnya singkatan kiri dari lahir begitu. Kalau kita kan kadal. Kanan dari lahir kalau gitu. Nah, katanya begitu. Jadi ada orang yang main hadroh bisa tangan kiri, kalau tangan kanan berantakan hadrohnya begitu. Nulis pakai tangan kiri, kalau pakai tangan kanan berantakan. Jadi dia kadang-kadang melakukan aktivitas-aktivitas yang umum itu pakai tangan kiri, kidal namanya, kiri dari lahir. Kira-kira itu bagus apa jelek? Ya harus dirubah, jelek dong, jelek. Tangan kanan ini diajarkan untuk menggunakan, kita diajarkan untuk menggunakan hal-hal yang baik. Dan tangan kiri untuk hal-hal yang kurang baik begitu. Jadi harus dirubah. Apalagi kalau nulis yang baik-baik ya usahakan harus pakai tangan kanan. Makan jangan didiemin pakai tangan kiri. Ada orang yang makan kadang-kadang terbiasa pakai tangan kiri. Ya itu harus dirubah. Nah, makanya Nabi ketika melihat orang seperti ini, apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana sikap Nabi SAW? Faqala lahu kul biyaminik, kata Nabi. Makanlah kamu dengan tangan kanan kamu, jangan pakai tangan kiri, kata Rasulullah. Ente makan pakai tangan kanan. Orang ini spontan mengatakan, la astati'. Saya tidak bisa pakai tangan kiri, begitu ya. Enggak bisa pakai tangan kanan, mohon maaf. Akhirnya apa kata Nabi? La astata'ta. Kalau begitu, kamu tidak akan pernah bisa terus, kata Rasulullah. Nah, jadi orang ini akhirnya susah, mau makan susah. Ma mana'ahu illa al-kibir. Tidak ada yang menghalangi dia kecuali hanya gengsi atau bukan gengsi atau kesombongan begitu. Kenapa? Kalau orang enggak sombong pasti dia ngomong, "Marhaba ya Rasulullah, saya usahain," begitu. Saya coba. Enggak ada yang enggak bisa. Ini dia udah mau enggak bisa aja begitu. Karena sombong itu salah satu maknanya adalah batrul haq, menolak kebenaran. Nabi ngajarin kebenaran, ditolak sama dia, sombong. Fama rafa'aha ila fih, maka dia tidak bisa memasukkan suapan itu ke mulutnya pakai tangan kiri. Akhirnya setelah Nabi bilang kayak begitu. Nah, jadi sikap kita harus bagaimana? Diusahain. Emang bisa? Enggak ada yang enggak bisa di dunia ini. Manusia itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia, mendesain manusia dengan sebaik-baiknya desain. Manusia itu bisa jadi malaikat, bahkan bisa mengupgrade dirinya kalau dia mau. Tapi sebagian orang robu ma'al khawalif, sebagian orang puas tertinggal. Dia puas, udah gue begini aja, di belakang aja begini, udah gue jelek aja. Sebagian orang seperti itu, seharusnya nggak bisa. Kita ini seharusnya punya pandangan yang tinggi. Apa yang baik kerjain, nggak ada yang nggak bisa. Kalau sirkus aja bisa naik sepeda roda 1 di atas tambang, itu kan sesuatu yang sulit. Tapi karena dia mau, bisa. Yang enggak semua orang bisa, kalau di mumarasah, dilatih, diusahain, pasti bisa. Manusia itu ajaib. Manusia itu sebenarnya ajaib. Kalau dia mau sesuatu, sungguh-sungguh tanemin, minta sama Allah, jalan. 99% dikasih sama Allah. Dan itu mujarab. Asal mau. Al-harakah barakah. Bergerak itu mendatangkan keberkahan. Apalagi buat yang baik-baik. Kita ini jangan kecil hati sebenarnya hidup. Nanti mau apa? Udah banyak kisah orang-orang yang bismillah gue mesti punya mobil. Dapat akhirnya dia. Itu urusan dunia. Allah kasih. Apalagi urusan akhirat. Makanya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi mengatakan, seseorang itu tidak akan menjadi wali Allah, tidak akan tinggi makamnya kalau dia tidak la yatashawwaf, dia enggak kepengen dulu. Saya pengen kayak wali itu. Saya pengen mendapatkan derajat yang tinggi di sisimu ya Rabb, terus dia usaha, enggak mungkin kagak. Pasti dapat begitu ya, apalagi hal-hal yang lain duniawi, apalagi hal-hal yang, jadi jangan kecil hati hidup. Hidup kita kudu gede hati karena Allah kasih manusia itu diciptakan sama Allah, wah luar biasa. Manusia itu luar biasa asal dia mau mengupgrade dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya.
Itu kisah yang pertama. Jadi kalau diajarin yang baik-baik, jangan langsung tolak, jangan langsung bilang kagak bisa, jangan. Ya, insya Allah saya usahakan. Walaupun itu susah, insya Allah saya usahakan. Nggak ada yang nggak bisa. Insya Allah bisa. Selama itu masih di batasan-batasan yang layak secara agama ya. Dan dalam banyak hal, ada orang datang pada saya, salah satu wali santri, yang mengatakan, Habib, saya ini mondokin anak, nggak tahu dah. Saya sih nggak ada keturunan kiai, nggak ada keturunan ulama, Habib. Tahu dah anak saya bagaimana. Begitu. Nah, bilang, ente jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari makhluk yang mati atau dari sesuatu yang mati. Allah bisa mengeluarkan anak yang soleh, yang hebat dari seorang ayah yang biasa-biasa aja, bahkan dari orang kafir sekalipun. Abu Jahal, anggaplah dia orang yang mati hatinya. Allah mengeluarkan dari sulbinya Abu Jahal Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat Nabi yang Masya Allah luar biasa. Bahkan juga Musailamah al-Kadzab tuh, yang ngaku nabi palsu itu, anaknya ada yang jadi orang soleh. Begitu gaya Yazid yang kasus sama Sayyidina Husain, yang memerintahkan untuk memenggal kepala Sayyidina Husain, anaknya ada yang jadi orang soleh. Begitu. Ya, jadi nggak ada istilah nggak bisa. Ente sungguh-sungguh minta sama Allah, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali abahnya hanya tukang tenun biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan anaknya mujaddid, seorang pembaharu Islam, hujjatul Islam. Biar gede hati hidup. Insyaallah Allah kasih semua. Jangan kecil hati jadi orang Islam ya.